Tingkat kemiskinan diproyeksikan terus menurun ke kisaran 7 hingga 8%. Tingkat kemiskinan ekstrim dijaga pada tingkat 0%. Tingkat pengangguran terbuka diproyeksikan turun pada kisaran 4. Kenapa Prabowo butuh Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan? Oke, jadi intinya kenapa sih Presiden Prabowo tuh kayak butuh banget sosok seperti Bu Sri ini buat duduk lagi di kursi Menteri Keuangan? Apakah emang karena nggak ada pilihan lain atau karena apa? Jawabannya sebenarnya banyak kandidat yang mungkin aja punya pengalaman di bidang ekonomi tentu saja dan punya kompetensi yang entah sama gitu. Tapi Bu Sri punya paket lengkap. Jadi secara otomatis Bu Sri menjadi opsi pertama atau pilihan pertama bagi Prabowo dong. Jadi stabilitas ekonomi, kredibilitas internasional, sampai dengan kemampuan teknis. Semuanya ada di Bu Sri. Nah, tentu saja buat merealisasikan ambisi besarnya Pak Prabowo, beliau juga butuh seorang bendahara negara yang nggak cuma jago hitung-hitungan, tapi juga punya visi luas buat ngatur keuangan negara. Pertanyaan besarnya, apa Bu Sri ini benar-benar sosok yang pas buat balik lagi jadi Menteri Keuangan? Dan kenapa sih Pak Prabowo butuh banget Bu Sri buat nyimpan kas negara? Mari kita bahas. Sebenarnya kenapa Pak Prabowo butuh Bu Sri dalam kabinetnya itu nggak perlu ditanyakan lagi gitu ya. Karena ya emang udah jelas banget. Tapi emang kadang-kadang kan orang ngira karena disuruh Pak D. Jokowi gitu ya. Tapi menurut gua nggak. Ya karena Bu Sri emang kompeten aja sih buat ngurus ini semua. Apalagi dengan banyaknya program-program unggulannya Pak Prabowo, menurut gua buat ngatur keuangan negara, kas negara, dan pendapatan dan lain-lain, emang Bu Sri cocok banget sih. Tapi tentu aja dong, buat milih Menteri Keuangan juga nggak bisa asal-asalan nunjuk gitu ya. Ntar dikira politik pas budi lagi. Stabilitas ekonomi itu merupakan kunci buat sebuah negara berkembangnya Indonesia. Dan Bu Sri ini udah kayak simbol stabilitas di sektor ekonomi kita. Nggak cuma bikin investor ngerasa aman, tapi juga bikin para investor baik dalam maupun luar negeri ngerasa aman buat naruh modal mereka di Indonesia. Nah, yang menarik kalau kita lihat lebih dalam gitu ya, stabilitas ekonomi itu nggak cuma soal angka di atas kertas. Bu Sri juga punya rekam jejak buat ngatur kebijakan moneter, fiskal yang bikin keuangan negara jadi stabil. Bahkan di tengah krisis global, bayangin kalau negara lain lagi bergejolak gara-gara inflasi, nilai tukar yang nggak stabil, Bu Sri itu punya strategi yang bisa dibilang jago dalam menjaga agar ekonomi kita tetap terjaga dan stabil. Buat investor, stabilitas ini penting banget karena mereka nggak mau dong investasi di negara yang sistem ekonominya nggak stabil. Nah, dengan kehadiran Bu Sri Mulyani ini bisa banget bikin para pelaku pasar lebih percaya diri buat berinvestasi di Indonesia. Ya, walaupun sampai sekarang ya kayak gimana. Dan ini bakal jadi modal besar buat pemerintahannya Pak Prabowo buat ngembangin ekonomi. Oh ya, satu lagi. Nanti di akhir video gue bakal kasih cara supaya ambisi-ambisinya Pak Prabowo seperti makan siang gratis misalnya bisa jadi masuk akal dan terwujud. Walaupun pas sekarang ya pada tanya, dari mana duitnya? ini yang bikin Bu Sri Mulyani unik dibandingkan menteri-menteri keuangan yang lain. Ya, Bu Sri salah satu yang terlama sih. Beliau punya pendekatan yang nggak cuma hati-hati, tapi juga sistematis dalam menyusun kebijakan fiskal. Dengan kondisi global yang sekarang serba nggak pasti, dari krisis pangan, energi, sampai dengan perang dagang gitu ya. Indonesia butuh sosok yang benar-benar ngerti gimana caranya buat ngatur anggaran tanpa ngorbanin program-program prioritas negara. Contohnya aja nih, saat COVID-19, banyak negara yang kebingungan mengatur anggarannya, dan Bu Sri bisa dibilang jago banget dalam menentuin prioritas anggaran tanpa bikin perekonomian terganggu. Nah, dengan cara kayak gini, Pak Prabowo bisa lebih tenang buat ngejalanin program-programnya beliau karena ada yang ngatur fiskal dengan hati-hati. Gak cuma buat jangka pendek, tapi kebijakan yang diambil bakal berdampak pada jangka panjang juga. Dan ini tuh penting banget buat keberlanjutan ekonomi.
Nah, kalau kita ngomong soal hubungan luar negeri dan ekonomi, Bu Sri Mulyani ini punya kelas tersendiri gitu. Beliau pernah duduk di posisi Direktur Pelaksana Bank Dunia, yang udah jelas bikin namanya beliau ya diakui di tingkat internasional lah. Dan lembaga-lembaga keuangan global kayak IMF atau Bank Dunia ya udah pasti kenal dan tahu Bu Sri itu siapa. Dengan Prabowo punya agenda besar buat ningkatin hubungan ekonomi internasional, Bu Sri bisa banget bantu buat ngatur akses ke lembaga-lembaga internasional itu. Nggak cuma buat akses investasi, tapi juga buat bikin peluang kerjasama ekonomi dan bantuan internasional kalau emang dibutuhin. Bayangin dengan pengalaman serta kredibilitas Bu Sri Mulyani, Indonesia jadi punya koneksi gitu yang bisa ngebantu dalam negosiasi ekonomi di kancah global. Misalnya nih, kalau Indonesia butuh bantuan finansial atau mau negosiasi utang dengan syarat yang lebih ringan, ya tentu saja Bu Sri punya pengaruh yang bisa dibilang cukup berpengaruh dan tentu saja bisa dipakai buat ngebantu Indonesia dapat kesepakatan yang lebih menguntungkan. Di sini kita ngomong soal kesinambungan. Kadang pemerintah baru tuh suka ganti-ganti kebijakan ekonomi dari pemerintah sebelumnya. Dan ini bikin pelaku pasar jadi bingung. Dengan adanya Bu Sri Mulyani, dengan semua kebijakan yang udah beliau rencanakan sebelumnya, bisa jaga keseimbangan dan kebijakan ekonomi biar nggak terjadi perubahan yang drastis. Buat pelaku pasar dan investor, kesinambungan ini penting banget. Dengan Bu Sri duduk di Menteri Keuangan lagi, Pak Prabowo bisa jaga stabilitas dan kesinambungan ekonomi biar mereka tetap merasa aman dan nggak ada kejutan mendadak yang bisa bikin mereka takut buat invest di sini. Ya walaupun nyatanya kayak Apple itu lah, mereka kita tahu lah bahwa Indonesia masih punya tantangan domestik yang cukup berat. Misalnya aja soal ketimpangan ekonomi, utang yang terus bertambah, dan reformasi pajak yang kadang-kadang terhambat. Ini tuh sebenarnya masalah-masalah yang kompleks dan klasik dan butuh banget pendekatan yang teliti. Tapi disinilah Bu Sri punya kelebihan. Beliau paham banget cara ngatur pajak biar bisa bawa pendapatan negara yang stabil. Bahkan Bu Sri terkenal dengan reformasi pajak yang cukup progresif buat nambah pemasukan negara. Bukan cuma ngandelin utang, tapi bikin sumber pendapatan negara jadi lebih solid. Ini tuh cocok banget buat Pak Prabowo yang punya banyak banget rencana-rencana besar buat pembangunan. Dan tentu saja butuh pemasukan negara yang stabil. Pak Prabowo dikenal sebagai sosok yang karismatik, seringkali dianggap punya pendekatan yang lebih populis, apalagi di bidang politik dan pertahanan. Nah, sementara Bu Sri bisa dibilang lebih teknokratis dan praktis. Kombinasi mereka tuh bisa menghasilkan keseimbangan yang baik, di mana Pak Prabowo bisa tetap menarik dukungan, bisa fokus ngatur kebijakan ekonomi yang realistis dan berkelanjutan. Misalnya nih, Pak Prabowo tuh bisa terus ngejar visi-visi besar soal pembangunan atau makan gratis mungkin. Sementara Bu Sri ngatur biar pembangunan itu sesuai dengan anggaran negara. Dan kalau bikin ekonomi negara itu jebol, sinergitas ini juga bikin kabinet ya tentu saja lebih solid karena ada keseimbangan antara sisi politik yang dinamis sama ekonomi yang stabil. Selama ini, Bu Sri dikenal sebagai figur yang cukup tangguh dalam menghadapi krisis. Contohnya waktu krisis ekonomi global tahun 2008 dan juga saat pandemi COVID-19. Bu Sri bisa dibilang punya strategi-strategi khusus buat ngatasin krisis ini. Dan ini terbukti banget, ini jadi nilai tambah juga buat pemerintahan Pak Prabowo kalau nantinya kondisi serupa bakal terulang lagi. Tapi amit-amit sih, jangan sampai lah. Di saat negara lain kesulitan, Bu Sri ini mampu ngatur anggaran dan ngejaga stabilitas ekonomi dengan langkah-langkah yang menurut gue sangat efektif dan brilian. Sehingga ini penting banget buat Pak Prabowo karena siapa tahu gitu dalam pemerintahannya nanti akan ada tantangan global yang lain yang nggak bisa diprediksi tentu saja. Dengan pengalaman Bu Sri Mulyani, Indonesia punya sosok yang tentu saja siap dan berpengalaman dalam menghadapi kondisi-kondisi darurat ekonomi. Ya walaupun itu semua sebenarnya tidak diinginkan, tapi minimal ya kita punya orang yang berpengalaman di hal tersebut.
Bu Sri Mulyani ini juga pro banget sama penguatan infrastruktur dan teknologi di sektor ekonomi. Beliau tuh ngerti banget pentingnya digitalisasi dalam pelayanan publik, ya walaupun nyatanya selama ini malah dikorupsi ya kan. Ya salah satunya termasuk dalam pajak gitu, yang bisa ngurangin kebocoran dalam meningkatkan efisiensi di era sekarang. Di era sekarang teknologi itu kunci banget buat ngatur birokrasi biar lebih efektif dan gak makan waktu. Buat Pak Prabowo ini tentu saja bakal jadi modal terbesar kalau misalnya beliau mau meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mengurangi korupsi. Digitalisasi bisa bikin keuangan negara lebih transparan dan Bu Sri Mulyani udah ngerti banget soal ini. Dengan adanya Bu Sri Mulyani di pemerintahnya Pak Prabowo jadi punya sosok yang bisa membangun sistem keuangan yang lebih efisien dan modern. Jadi kesimpulannya, kalau kita lihat dari segala sisi, Pak Prabowo bisa dapat banyak banget keuntungan dari kehadirannya Bu Sri Mulyani di kabinetnya. Nah, walaupun beberapa waktu yang lalu sebelum Pak Prabowo dilantik sempat ada isu-isu tentang mereka berdua, tapi ya kita lihat sekarang gitu. Dengan pengalaman dan keahlian yang udah terbukti, Bu Sri Mulyani bisa bantu Pak Prabowo buat ngatur ekonomi yang kuat dan tentu saja stabil. Dari mulai stabilitas ekonomi, kredibilitas internasional, kebijakan fiskal, sampai kemampuan buat ngatasin krisis, itu semua udah lengkap banget di Bu Sri Mulyani. Dan jangan lupa, dengan Bu Sri Mulyani di posisinya sekarang, Pak Prabowo juga jadi punya sinergi yang seimbang di kabinetnya antara sisi populis politik dan teknokratis ekonomi. Jadi bukan cuma janji politik aja, tapi juga ada dasar ekonomi yang kuat gitu buat ngejalanin semua ambisi-ambisinya beliau. Nah, lalu gimana caranya buat Pak Prabowo bisa merealisasikan janji-janji politiknya yang awalnya menurut gue juga iya atau mungkin orang lainnya atau enggak terdengar gak masuk akal gitu, seperti makan gratis mungkin. Nah, semua janji-janji politik yang sebenarnya hampir bisa kita katakan tidak masuk akal atau mustahil gitu, ya cara satu-satunya hanya dengan menyelamatkan uang negara dari korupsi sih. Emang makan gratis menurut gue gak masuk akal, maksudnya gak masuk akal tuh uangnya dari mana gitu. Tapi mungkin aja kalau korupsi pelan-pelan mulai diberantas, dihilangin. Karena gue jadi inget gitu, kata Prof. Mahfud, kalau korupsi hilang di Indonesia, ini semua bisa ngebuat masyarakat Indonesia bisa dapat 20 juta per bulan. Per orang itu. Nah, itu makanya kalau misalnya korupsi bisa hilang, potensi buat program-program yang sering dipertanyakan dari mana duitnya, jadi masuk akal gitu dan bisa terrealisasi. Oke, mungkin itu aja yang mau gue sampaikan di video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Tentu saja seperti biasa gue masih menunggu head komen kalian di kolom komentar. Gue Ferdianto, sampai jumpa di video berikutnya.